Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Di sini ketemu lagi dengan kami dengan kajian FISA, yaitu fikih Islam dan bahasa. Nah, sebelum memasuki hukum yang pertama, mari kita mengulang sebelumnya terlebih dahulu tentang apa sih itu nasakh. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa nasakh adalah penghapusan suatu hukum dengan mengganti hukum yang lain, atau bisa juga hukum tersebut itu tidak diganti dengan yang lain. Proses penghapusan hukum ini disebut dengan nasakh. Seperti dulu itu Nabi melarang ziarah kubur. Nah, kemudian dalil hukum tersebut dihapus dengan hukum yang sekarang yang berupa ziarah kubur itu diperbolehkan. Langsung aja ke hukum yang pertama. Al-hukmu al-awwal, hal nashu jaizun fi syara'i as-samawiyah. Apakah nasakh itu diperbolehkan bagi syariat samawiyah? Samawiyah itu berarti bukan dari kaumnya Nabi Muhammad. Qala al-imamu al-fahru an-nasu indana jaizun aqlan waqi'un sam'an. Nasakh menurut kita itu boleh secara akal. Waqi'un sam'an. Waqi'un sam'an. Sam'an di sini berarti secara hakikatnya itu terjadi dengan dalil dan sunnah. Khilafan lil Yahudi fa inna minhum man ankarahu aqlan wa minhum man jawazahu aqlan. Lakin mana aminhu sam'an. Berbeda dengan pendapatnya para Yahudi. Sebagian mereka itu mengingkari secara akal dan sebagian mereka itu memperbolehkan secara akal. Akan tetapi menurut dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka itu menolaknya, berarti tidak diterima. Wa yurwa'an ba'dil muslimina inkarun nasri. Dan ada diriwayatkan dari sebagian muslim, salah satu seorang muslim itu beliau mengingkari nasakh, yaitu Abu Muslim al-Asfahani. Nah, pendapat yang kedua di sini wahtaja al-jumhur minal muslimina ala jawazin naskhi wa wuqu'ihi. Bahwasanya jumhur itu memperbolehkan nasakh dan hal ini sudah terjadi, memang sudah terjadi. An-nadala ila dallat ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nubuwatuhu la tasihu illa ma'al qawli binasi syar'i man qablahu fa wajaba al-qat'u bin nasri. Sekarang Nabi Muhammad itu utusan Allah bukan? Ya. Memang syariat membawa syariat atau tidak? Ya. Syariat Nabi Muhammad beda atau tidak dengan syariat sebelumnya? Beda. Berarti kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Rasul Allah, maka syariat Nabi secara otomatis menghapus syariat-syariat yang terdahulu. Inilah dalil boleh terjadinya nasakh. Wa ammal wuqu'u faqad hasala an-nasxu fi syara'ihi as-sabiqati wa fi nas'i syari'atil yahudi. Fa innahu jaa'a fit Taurati anna Adama alaihi salam amara bi taswiji banatihi min banihi wa qad harrama dzalika bittifaqi. Nah, di sini yang kedua itu dalil tentang terjadinya kalau secara Quran dan Sunnah itu ada dan memang terjadi. Disyariatkan dulu juga terjadi nasakh, bahkan disyariatkan dari kalangan orang Yahudi ada nasakh. Jadi dalam kitab Taurat atau pegangan mereka itu juga ada nasakh, bahwa waktu itu
Nabi Adam itu memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya. Nah, di sini dua pendapat ini memiliki masing-masing dalil. Dalilnya Abu Muslim yang mana di situ tidak diperbolehkan nasah, yaitu yang pertama, ihtaja Abu Muslim bi anna Allah Ta'ala wasofa kitabahu al-aziz bi annahu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Fusilat al-ayah falau jaza an-nasu lakana qad atahu al-batilu. Dalilnya Abu Muslim bahwasanya Allah itu berkata dalam memberikan sifat Al-Quran, yang mana bahwasanya Al-Quran itu la ya'tihil batil, tidak mungkin ada kebatilan di dalam Al-Quran, baik itu sebelum atau setelahnya itu tidak ada. Terus dalil yang tentang jumhur, yaitu al-hujjatul awal qauluhu ta'ala manansah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha fahadhil ayatu sharihatun fi wuqu'in nasi. Nah, dalil ini tuh sudah jelas menunjukkan bahwasanya ada hukum yang mana hukum itu tersebut dihapus kemudian didatangkan dengan hukum yang baru, dengan ayat Al-Baqarah ini tadi yang berbunyi manansah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha. Nah, kesimpulannya apakah nasa itu boleh, yang mana di dalam syariatnya Samawiyah? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Abu Muslim itu tidak boleh, sedangkan menurut jumhur itu diperbolehkan. Mari kita bahas secara dari segi bahasanya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka syatral masjidil haram. Qad jika masuk, qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Qad jika masuk kepada fi'il madhi berarti di situ maknanya benar-benar terjadi. Kalau fi'il madhi fi'il mudhari, qad masuk kepada fi'il mudhari berarti bermakna litaklir, bermakna kadang-kadang. Sekian dari kami. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.